Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian memang subscriber yang udah lama banget, udah subscribe dari awal channel ini muncul gitu kan. Terus komen juga, I love you so much. Semoga bahagia. Oke, kali ini Regina bakal kasih file tentang apakah dia sering memimpikanmu. Jadi kita cek nih apakah orang itu, orang yang kamu fokuskan itu suka mimpiin kamu atau enggak, gitu tuh ya. Kita cari, kita cari tahu di sini ya. Ini khusus emang yang udah ketemu, gitu ya, udah ketemu, terutama gitu tuh ya, sama orangnya. Oke, di sini Regina persiapkan 3 file. Yang pertama itu ada The Key. Oke, file kedua ada Evil. File ketiga ada Will. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang nanti Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file 1 itu The Key, kita lihat apakah dia sering mimpiin kamu. Kalau misalnya iya, kita lihat mimpinya apa. Oke. Wah, ini jelas file 1 ada Four of Swords, ada Ten of Pentacles, ada Page of Swords, ada The World, ada The Unknown card. Oke. Ini jelas. Ini jelas dia sering mimpiin kamu, sering. Kamu sering muncul banget dalam mimpinya gitu tuh ya. Dan apa ya, di dalam mimpinya itu emang bahagia banget gitu loh, kayak yang kestabilan, kayak happy, kayak yang benar-benar terpenuhi kayak gitu sih. Terus memang orang ini yang kamu fokuskan ini memang punya psychic juga gitu. Jadi menurut dia tuh segala mimpi yang dia dapat itu udah tanda aja buat dia gitu, karena memang dia kalau mimpi itu mungkin dia jago di precognition gitu kan, gitu, atau enggak di retrocognition. Pokoknya claircognizant dia aktif banget gitu. Jadi makanya dia sering dapat pertanda atau lewat mimpi gitu. Jadi dan memang juga aku lihatnya ini orang bukan sempat ya, emang punya harapan untuk bisa sama kamu, punya harapan bisa bareng-bareng sama kamu, atau setidaknya punya harapan untuk bisa ketemu kamu aja gitu tuh. Dan ini orang memang sering banget connect sama Tuhan ya, maksudnya connect banget sama higher realm gitu tuh. Dia tahu caranya mainin energi, dia tahu caranya baca kode-kode dari semesta itu kayak apa gitu ya. Dia tuh sama sekali nggak kesulitan untuk kayak ngertiin gitu loh arti dari mimpi ini tuh apa. Apakah ini cuma karena bawah sadarnya doang, atau ini memang tanda gitu, intuisi gitu. Jadi dia bisa bedain tuh yang mana memang cuma ke bawah-bawah mimpi sama yang beneran tanda dari mimpi gitu loh. Jadi bukan kayak orang-orang yang biasanya kalau mimpi itu pertama kadang ada orang yang sering banget ada aku dapet klien yang, Kak, aku sebelum ketemu orangnya udah mimpiin duluan gitu, gini itu artinya apa ya gitu, kebawa baper gitu. Padahal sebenarnya gini, ada beberapa ya, walaupun memang kamu belum tahu orangnya, belum tahu gimana, kamu pasti ada at first glance. Semua orang dalam mimpi kamu itu pernah kamu lihat sebelumnya gitu tuh. Jadi entah itu kamu lupa, entah itu gimana, cuma karena sekilas doang terus akhirnya kebawa mimpi lah kayak gitu tuh. Walaupun memang mimpinya jarak dari kamu ngelihat orang itu sama jarak kamu mimpi itu jauh banget, misal 1 tahun atau beberapa tahun, tapi yang pasti kamu pernah lihat gitu. Dan ada juga kalau misalnya seandainya memang psychicnya kuat gitu kan, psychicnya kuat, dia bisa bedain tuh yang mana cuma first glance atau memang beneran intuisi gitu dari higher realm, karena memang dia komunikasi terus gitu loh. Jadi orang ini menurut aku spiritualnya dalam banget. Makanya dia sering mimpiin kamu tuh bukan berarti apa ya, bukan berarti dia cuma dapet kode doang, tapi kayak yang memang gitu tuh energi kamu sama energi dia tuh nyambung. Jadi dia bisa tahu gitu kamu tuh lagi sedih, kamu tuh lagi kayak apa gitu. Dan itu tuh biasanya nyambung via mimpi gitu loh. Jadi orang ini memang punya psychic punya kemampuan lebih di atas orang gitu tuh, lebih kepekaannya lebih dibandingkan orang lain kayak gitu.
Terus di sini ada a boot, ada girl with snake, ada girl talk. Oke. Jadi tapi yang aku lihat di sini rata-rata perempuan ya. Maksudnya kalau kalian nonton ini laki-laki, ini cewek yang sering mimpin kamu pastinya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, berarti laki-laki ini punya energi feminin yang lumayan banyak gitu. Energi feminin yang lumayan dominan gitu. Terus mimpinya apa sih gitu tuh kan? Mimpinya kayak apa sih gitu? Mimpinya tuh kayak yang gini. Ada beberapa scene di mana yang isu dia yang dia takutkan atau apa kayak gitu tuh itu tergambar semua di mimpi dan itu ada kamu kayak gitu. Jadi kamu datang ke mimpi dia itu dengan membawa segala isunya dia gitu tuh, segala ketakutannya dia di situ gitu. Entah itu mungkin ngelihat kamu sama orang lain atau ngelihat di mimpi itu kamu ninggalin dia atau gimana gimana, dia mimpinya kayak gitu. Terus kayak yang ada juga kayak merasa di betrayal gitu kan kayak gitu. Terus kayak yang aku ngeliat di sini ada juga yang apa ya, di dalam mimpi itu seperti dimanfaatkan gitu loh, dimanfaatkan sama seseorang. Tadi aku lihat di betrayal itu tadi ya, di hianati gitu tuh di dalam mimpinya. Jadi kayak mimpinya itu lebih ke sad sih, lebih ke kayak yang isu dia diangkat lagi kayak gitu. Terus kayak ya having fun juga, ada yang having fun, tapi having funnya nggak seperti lovey-dovey-nya cinta-cintaannya pasangan gitu mimpinya, tapi lebih ke kayak ke temen kayak gitu, gitu saling ngobrol gitu, terus kayak jalan-jalan hangout kayak gitu sih mimpinya, lebih ke situ gitu. Karena memang eh apa ya, mimpi dia ini as clear as something gitu. Jadi kayak kayak bener-bener clear banget gitu loh, bener-bener seperti apa realitanya gitu loh. Jadi kalau misalnya realitanya kalian cuma kayak cuma temenan doang, kayak cuma kayak ya sekitaran ngomong ngobrol-ngobrol biasa doang, ya emang sekedar itu aja sih gitu tuh. Karena memang mimpi dia itu bener-bener sama kayak kodenya gitu tuh, sama kayak apa yang secara energi terjadi pada saat itu gitu. Jadi bukan bukan mimpi yang memang dibuat-buat sih gitu, tapi mimpi yang tanda semua gitu. Jadi intinya nggak ada sama sekali, nggak ada yang cinta-cintaan atau gimana sih yang aku lihat gitu. Lebih mimpinya tuh lebih ke itu, lebih having fun, temen ngobrol kayak gitu sih gitu. Karena ya memang pas sama realitanya juga gitu loh, realitanya cuma begini cuma begitu, ya udah gitu gitu. Jadi nggak so sweet banget gitu. Jadi ya gitu. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada unknown card. The unknown card itu biasanya Neptune. Pokoknya ini orang pasti di chartnya ada Neptune in 12 house nih. Gitu. Untuk inisial ada Y, ada Z, ada Z, ada W, ada C, ada V, ada Z. Ada N, ada X. Oke, jadi inisialnya ada C, W, Y, Z, V, Z, N, X. Oke, ini inisialnya. Ini kalau nggak ada di sini inisialnya, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu tuh ya. Oke. Aku kira cukup untuk kelas 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo ya, untuk satu pertanyaan Rp80.000 berupa voice note dan photo shuffle card. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello, bagi kalian yang pilih pile 2, kita lihat ya. Apakah dia sering mimpiin kamu? Kalau tadi pile 1 tuh sering. Kita lihat pile 2. Oke, The Magician. Ada Page of Cups, ada Six of Pentacles, ada Judgment, ada Three of Cups. Oke. What is this? Jadi sebenarnya kalau misal dibilang dia sering mimpiin kamu, dia sering mimpiin kamu. Tapi mimpiinnya itu manggil, paham nggak? Jadi bukan karena pure gitu, pure dia dimimpiin gitu. Maksudnya kayak pure kamu tuh masuk mimpi dia gitu tuh.
tanpa dia panggil, tanpa dia gimana gimana, tapi dia usaha untuk bisa masukin kamu ke dalam mimpinya gitu. Jadi kayak entah itu dia mikirin kamu seharian atau misalnya kayak gimana gitu, atau dia pakai law of attractions gitu biar bisa tidurnya mimpiin gitu, atau mungkin dia sebelum tidur sempat gini dulu, semoga si ini bisa masuk mimpi aku ya gitu. Jadi kayak diundang dulu gitu loh, gitu. Jadi kayak dia tuh mengundang kamu untuk bisa masuk mimpinya, karena memang dia tuh terlihat seperti orang yang memang mau ngasih rasa cintanya ke kamu gitu tuh. Kayak dia mau berbagi segala hal ke kamu gitu. Dia mau berbagi semua mungkin kisahnya, kisah cintanya, kisah hidupnya dan lain-lain kayak gitu. Terus kayak yang dia juga di sini mungkin banyak banget yang ngedukung ya, banyak banget yang ngedukung kalian nih teman-temannya dia gitu tuh ya. Dan kayak dia tuh kayak kayak lagi memutuskan nih apakah mau maju atau enggak ke arah kamu. Jadi kayak mungkin itulah sebabnya dia bener-bener obses banget ke kamu untuk bisa narik kamu ke dalam hidupnya, termasuk narik kamu ke dalam mimpinya juga kayak gitu. Jadi ibaratnya saking bucinnya gitu tuh, saking bucinnya, saking kayak nggak ketemu sama orangnya nih gitu tuh, belum belum bisa ngechat orangnya nih gitu. Jadi dia manggil kamu via mimpi dulu aja. Jadi dia bilang ya udah deh mimpiin aja dulu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa aku ketemu dalam mimpi juga nggak apa-apa gitu. Dia tipikal yang kayak gitu sih kelihatannya. Karena dia manifestor yang baik juga termasuknya. Jadi kalau apapun yang dia pikirin, apapun yang dia pengen itu langsung bisa dia dapetin sih kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja kamu masuk ke dalam hidup ya gitu tuh, karena memang ditarik kamu tuh, di attract gitu loh gitu. Dan dia jago soal itu gitu. Tapi ya nggak usah khawatir, karena memang dia mau ngasih cintanya ke kamu, dia mau berbagi secara materi ya. Mungkin dia mau beliin kamu sesuatu, dia bakal beliin kamu sesuatu yang kamu mau, atau bakal ngasih sesuatu yang kamu mau gitu tuh. Kayak gitu sih. Terus kalian nih didukung juga nih nantinya gitu kan, didukung juga mungkin juga karena mungkin teman-teman di sekitar itu suka cerita tentang kalian gitu kan, suka cerita tentang kamu gitu tuh yang bagus-bagus, misalnya kayak udah sih kalian tuh cocok gini 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 gitu ya, udah bla 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 bla. Terus akhirnya dia sengar-sengir sendiri, terus akhirnya kebawa mimpi kayak gitu. Jadi intinya memang otaknya sendiri yang mengundang kamu ke dalam mimpinya gitu tuh. Kalau tadi di part 1 dia pure bener-bener langsung tiba-tiba masuk, tapi kalau yang ini enggak. Kalau yang ini memang diundang gitu loh. Entah itu dia sering-sering lihat video kamu mungkin di Instagram, atau foto kamu di Instagram kayak gitu kan. Dia sering-sering liatnya kayak gitu sih. Pokoknya dia sering memandangi kamu dari jauh gitu ya, kayak gitu. Jadi wajar lah kalau misalnya kamu sering masuk ke dalam mimpinya ya, karena memang otaknya tuh dilatih untuk mengingat kamu gitu. Gitu sih. Tuh kan aku lihat addictions. I like you and the soulmates. Oke, sebenarnya ini soulmate kamu nih. Dia tuh soulmate kamu. Kayak kamu tuh punya soul connection, kamu tuh punya soul contract sama dia. Terus kalian tuh cocok mungkin jadi partner. Terus bener dia tuh suka sama kamu gitu. Kayak merasa romantisme gitu bersama kamu tuh, kalau mikirin kamu tuh kayak ih gitu, jadi pacar aku aja sih gitu, atau jadi pasangan aku aja sih gitu. Jadi kayak mungkin aja nih ya secara dunia nyata juga dia suka flirty ke kamu, atau gombal ke kamu, atau gimana ya orang ini gitu tuh. Terus kayak ngajak jalan gitu, jajan yuk atau kemana yuk gitu tuh, temenin aku makan, temenin aku ini, mungkin seperti itu gitu tuh. Kayak gitu orangnya. Karena menurut dia tuh termasuknya, tadi kan aku udah bilang ya, dia yang narik kamu ke mimpinya, karena dia ada tendensi untuk punya obsesi ke kamu gitu. Jadi saking suka aja jadi obsessions banget ke kamu, terus kayak bergantung banget sama kamu gitu loh. Kayak yang apa-apa nih kayak 24/7 I thinking about you gitu. Jadi kayak 24/7 gitu tuh, 24 jam 7 hari itu mikirinnya kamu terus gitu tuh. Makanya ya sering banget masuk ke dalam mimpinya gitu guys gitu. Lucu juga sih orang ini, bucin, lucu banget gitu. Untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini bucin banget. Gitu. Dan memang di dalam mimpinya juga gitu ya, di dalam mimpinya juga ini baru nih, kayak mimpinya tuh kayak barengan romance gitu dalam mimpinya tuh. Terus kayak kalian tuh party bareng sama teman-teman gitu kan ya, kayak hangout holiday, mimpinya tuh kayak begitu gitu. Mimpinya tuh kayak
Dia tuh dengan bebas bisa mengutarakan rasa rasa cintanya ke kamu, misalnya kayak gitu. Dia mimpinya kayak gitu sih. Ini lebih ke so sweet. Lebih lebih kayak mungkin aja dia mimpi kalau kamu tuh nerima dia gitu kan, kamu tuh bareng sama dia, mungkin honeymoon kemana, ke sebuah pulau atau gimana tuh dia pasti mimpiin kayak gitu sih, kayak gitu. Tadi zodiaknya udah, tinggal oke, kita lihat di sini ada D, ada A, ada K, ada Z, ada M, ada T. Oke, jadi inisialnya ada D, ada K, ada Z, ada M, ada T. Itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya, gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Gitu, kebetulan aku lagi ada promo kan untuk 80.000 rupiah satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih pile wheel, kita lihat nih dia mimpiin apa enggak. Oke. Ada 7 of swords, ada 2 of swords, ada 7 of cups, ada 3 of wands, ada 5 of wands. Oke. Kalau ditanya apakah dia sering mimpin atau enggak, sebenarnya kadang iya kadang enggak gitu loh, karena banyak nggak cuma kamu doang yang dimimpin sama dia gitu tuh, yang sering dimimpin sama dia. Mungkin 50% kamu, 50% lagi orang lain gitu. Jadi emang setengah-setengah gitu tuh. Nggak yang sering banget gitu. Tapi orang ini emang seringnya sih mantau kamu dari jauh ya. Tapi kalau mimpiin sih kayaknya nggak sering gitu. Mantau kamu dari jauh gitu kan. Terus dia juga punya banyak option dalam hidupnya gitu kan, selain kamu ya gitu, selain kamu dalam pilihannya gitu, maksudnya kayak gitu. Ini ada 7. Ini orang kayak kewaspadaan diri gitu loh, kewaspadaan dirinya tinggi banget. Jadi kalau misal seandainya mimpin kamu, dia pasti langsung kayak apaan sih mimpin doang gitu, doubting gitu loh. Jadi kayak yang nggak mengakui perasaannya sendiri kayak gitu. Jadi kayak yang lebih ke mimpi doang gitu. Jadi nggak ada spesialnya ketika dia bangun tidur tuh, nggak ada kayak yang aduh aku mimpiin dia gitu gini gini. Ketika mimpin kamu tuh nggak gitu, tapi kayak yang mimpi doang gitu, denial gitu loh, lebih ke gitu. Karena menurut aku dia lebih pakai logiknya, karena saking banyak pilihannya gitu tuh. Jadi mungkin aja mimpiinnya kamu, tapi yang ada di dalam hati hari-harinya gitu tuh ya, dalam hari-harinya atau setiap harinya yang ketemu sama dia itu bukan kamu kayak gitu. Jadi kayak yang bertabrakan gitu loh, berseberangan. Jadi antara hati sama otaknya itu jadi kayak yang aduh gimana ya gitu tuh. Jadi dia akhirnya ya udahlah mencoba logik aja gitu tuh. Toh yang ada di depan mata juga bukan kamu gitu tuh. Jadi ya udah anggapnya itu cuma mimpi doang. Mungkin gue kangen doang gitu, dia mikir kayak gitu. Jadi mungkin aja kayak ya cuma sekedar bunga tidur aja kayak gitu. Karena mungkin kalaupun seandainya kamu bersatu pun kayaknya nggak mungkin, ataupun kayak yang malah menyebabkan perbedaan pendapat nantinya gitu kan, atau malah ada ini ya, ada perselisihan gitu nantinya gitu. Mungkin aja ini mantan kamu yang mimpin kamu, tapi sudah tidak memungkinkan kembali kan gitu kan, kayak gitu. Tapi ya dia nggak ngambil serius sih gitu tuh, nggak ngambil serius banget tentang mimpi kamu sama dia gitu. Ya udah gitu. Sini ada sunglasses, ada wedding ring, ada standing om. Oh, jadi gini, dia mantau kamu karena dia sempat mimpin kamu nih gitu ya. Padahal mungkin dia udah ada rencana untuk menikah sama orang lain, tapi di mimpinya malah mimpin kamu nikah sama dia gitu. Jadi kayak yang ada perbedaan banget antara dunia nyata dan dunia mimpi dia gitu. Jadi ketika dia mimpi nikahnya sama kamu gitu, tapi di kenyataannya gitu dia emang mau nikahnya sama orang lain bukan kamu kayak gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Terus kayak itu sih kayak yang
pelajaran banget buat dia gitu tuh, kayak pelajaran banget buat dia, dimana dia harus milih tuh kan antara antara memang realita yang ada di 3D ataupun ngelihat dari alam bawah sadarnya kayak gitu. Kalau misalnya seandainya dia di alam bawah sadarnya yakin kalau misalnya kamu adalah orangnya atau the one, dia pasti bakalan ngewujudin apa yang ada di mimpinya itu. Tapi kalau misalnya seandainya memang nggak memungkinkan dan lain-lain, ya itu dilewatkan aja sih sama dia gitu. Tapi dia masih sering banget kayak mantau kamu, justru mantau kamu pun gara-gara habis mimpiin kamu gitu loh. Jadi dia mantau kamu, stalking kamu kayak gitu. Terus mungkin aja tanya-tanya kabar kamu ke orang lain kayak gitu ya, karena habis mimpiin kamu. Tapi kalau udah nggak mimpiin kamu, dia nggak bakal nanyain kamu siapapun gitu. Jadi kayak ya, kalau inget aja gitu kalau memang ada yang bikin dia inget kamu kayak gitu, karena memang sebenarnya eh ada fase baru gitu di hidupnya gitu tuh, entah itu nanti fase barunya sama kamu lagi ataupun nanti fase barunya itu sama memang orang baru gitu. Jadi ada masih bukan ketimpangan ya, maksudnya kayak ibarat kalau kaki itu yang satu ke air, yang satu lagi masih di darat gitu. Jadi kayak yang masih begitu sih anaknya gitu, kayak gitu. Terus dia juga kayaknya emang ada konflik banget di dalam batinnya gitu, kayak yang gimana ya kalau aku balik lagi sama dia gitu, gimana ya kalau misalnya aku sama kamu, misal kayak dia mikirnya kalau sama kamu tuh jadinya nanti kayak apa kayak gitu. Apakah nanti pokoknya dia pikirin tuh kayak kemungkinan yang bakalan kejadian gitu ya, kalau misalnya kamu sama dia bersatu atau kamu sama dia balik lagi atau gimana gitu. Jadi dia kayak banyak banget di dalam otaknya keributan gitu keributan di dalam otaknya gitu banyak banget gitu. Dan apa ya, dia juga kayak yang udah sering banget gitu lah nanya ke orang lain, kalau misal gue balik lagi atau ketemu sama dia atau gimana, ngambil dia jadi pendamping gimana ya gitu. Jadi dia tuh banyak banget kayak minta pendapat ke orang lain gitu. Justru ya namanya kalau misalnya memang minta pendapat boleh, tapi inget juga kan harusnya sama intuisinya dia. Tapi dia sama sekali nggak ngikutin itu gitu loh. Jadi kayak malah kayak ngikutin voting gitu, voting berapa orang ditanya sama dia kalau misalnya sama ini gimana gimana, gue ikutin voting, setelah ikut voting ya yang suara terbanyak yang diikutin gitu loh. Jadi ya itu sih sebenarnya yang bikin dia bingung, yang ada sampai apa otak dia gitu tuh kan ya, otak dia ada bercabang dan lain-lain ya karena itu gitu loh. Jadi emang anaknya kalau dibilang sering mimpiin ya 50/50 gitu. Jadi emang kadang mimpi kadang enggak gitu. Tapi yang sekalinya mimpi dia pasti langsung cari kamu, stalking gitu. Stalking, oke. Untuk zodiak sendiri di sini adalah Libra, Aquarius, Gemini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Itu untuk inisial. Inisialnya ada P, ada H, ada Y. Sorry ya kalau ada noise ya. Ada C, ada X, ada Z, ada M, ada W. Oke, jadi inisialnya ada P, H, Y, C, X, Z, M, W. Ini tadi inisialnya. Kalau misalnya seandainya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya, itu ada fire sign, air sign, sama water sign gitu. Oke. Aku kira cukup untuk file 3, file terakhir. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Gitu, kebetulan memang aku lagi ngadain promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note, oke? Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Have a nice day. Bye.